Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dewi Aisyah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 5 Kedungrejo, Kabupaten Nganjuk. Berikut saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas akhir dari modul 1. Terlebih dahulu, perkenalkanlah beliau berdua, Bapak Alvan Bainafhi selaku fasilitator dan Ibu Damiati pengajar praktek. Pada modul budaya positif, Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil belajar Pancasila. Kita telah belajar bersama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Dalam modul ini, kami memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu mencapai visi guru penggerak. Capaian yang diharapkan. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Secara umum, capaian modul 1.4 ini adalah yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun capaian khusus modul 1.4. Setelah menyelesaikan modul ini, diharapkan sebagai calon guru penggerak mampu 1. Menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. 3. Menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Pada pokok bahasan dalam modul 1.4, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, di mana di dalam restitusi terdapat 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Pada pembelajaran
2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pengertian dari disiplin positif yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal, di mana di dalam nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian pada pembelajaran 2.2, di sini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Apa yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia? Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini termasuk di dalam motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini masih termasuk di dalam motivasi intrinsik. Selanjutnya, motivasi internal, yaitu di sini contohnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya, sesuai dengan tujuan disiplin positif. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima, tahun 2013. Selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Bahwa 1. Beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Selanjutnya, hukuman ataukah konsekuensi. Di sini saya ambil contoh, misalkan di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini termasuk adalah hukuman. Contoh yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Contoh yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, di sini termasuk adalah konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Nah, di sini merupakan paksaan. Sedangkan konsekuensi, di sini sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin,
Nah, di sini di dalam konsekuensi termasuk stimulus atau tanggapan. Selanjutnya adalah restitusi, yang merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Goshen tahun 2004. Selanjutnya adalah pembelajaran 2.3, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah untuk keselamatan, supaya diri kita selamat di dalam perjalanan, bukan berarti takut akan aturan. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin bahwa dengan menggunakan helm, tentunya kita akan selamat. Juga saat kita menggunakan masker, demi kesehatan kita. Untuk itu, untuk mendukung motivasi intrinsik tersebut, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Adapun pembentukan keyakinan sekolah di kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas, yaitu selalu bersikap positif. 2. Senantiasa menjadi diri terbaik. 3. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Keempat, komitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa saling membantu. Selanjutnya adalah pembelajaran 2.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini termasuk di dalam kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan di sini adalah kebutuhan untuk mencari, bermain, dan tertawa.
Selanjutnya pada pembelajaran 2.5 tentang restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kemudian pada pembelajaran 2 menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian ada contoh lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini termasuk validasi tindakan yang salah. Kemudian dalam keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adapun yang dimaksud dengan dalam segitiga restitusi tadi adalah 1. Menstabilkan identitas. Ada stabilis identity. Di sini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan shift the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Demikian tadi sedikit paparan dari pada modul 1.4. Selanjutnya dalam tugas aksi nyata modul 1.4. Di sini terlebih dahulu saya menentukan rancangan tindakan untuk aksi nyata tersebut. Adapun latar belakang dari aksi nyata tersebut, di sini murid seringkali tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. Nah, di sini tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka, disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari aksi nyata tersebut yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa, di mana siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah, serta meminta izin untuk diseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di undangan saya dalam rangka diseminasi
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan juga keselamatan. Kedua kalinya salam serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya seperti zaman sekarang, zaman yang akan mendatang. Nah, di sini langsung aja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 itu mengenai budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri 5 Purworejo. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka melaksanakan budaya positif itu, terlebih dahulu, marilah kita berdasarkan dasar-dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, di sini diibaratkan murid itu seperti tanah. Ya, apabila bapak dan ibu guru itu diumpamakan sebagai petani, kalau bercocok tanam yang baik, tentunya dengan merawat, memupuk, anak tersebut pun juga akan tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini misalkan semua warga sekolah itu yang termasuk guru, siswa, kemudian kepala sekolah, penjaga, dan juga adanya kerjasama dengan orang tua. Apabila anak itu terbiasa dengan hal yang baik, tentunya juga akan menumbuhkan karakter yang baik. Misalkan datang tepat waktu, tidak terlambat, kemudian kebiasaan-kebiasaan, misalkan diadakannya pembacaan Asmaul Husna, ataupun mungkin saat ketemu bapak ibu guru anaknya selalu menyapa. Kemudian konsep utama modul budaya positif. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, di mana di dalam restitusi yang kelima ini terdapat 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, yang di mana yang keenam ini terdapat segitiga restitusi. Menurut Dr. William Glasser atau Court Theory yang dikontrol, di situ dia mengatakan bahwa fungsi guru mengontrol murid. Di sini maksudnya saat guru sedang mengontrol perilaku murid, mereka mengizinkan dirinya dikontrol, karena saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Semua perilaku yang memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, di sini berfungsi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan
Oleh karena itu, mari kita melihat dunia. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya adalah makna dari disiplin. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar apa kata disiplin itu. Mungkin membeli apa itu? Pernah mendengar kata disiplin positif? Pernah. Nah, kira-kira membeli apa? Disiplin positif itu? Ya, menerapkan tindakan untuk menerapkan siswa. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang makna dari disiplin, yaitu belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, di sini kita tidak boleh memberi hukuman terhadap anak. Kalau anak berbuat salah, kita tidak boleh langsung memberi hukuman ataupun teguran. Nah, di sini justru dari kita belajar nanti dari budaya positif itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman tadi merupakan salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini kita bisa melihat dari pernyataan Bapak Kiai Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa baik mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari kata-kata Kiai Dewantara tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal dari luar, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini intinya bahwa disiplin itu sebenarnya harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan maju pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari disiplin diri. Di sini yaitu terciptanya masyarakat
lagi ada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan yang telah disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini pun merupakan kaya besar dari sikap dan perilaku kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita lihat pembelajaran tentang merdeka, yaitu 7 profil pelajar Pancasila. Ya, jadi artinya di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia. Kemudian berkepemimpinan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal secara dikembangkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di situ terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepemimpinan global. Nah, kemudian yang kedua, Kuprimundo program. Nah, di situ ada rasa hormat. Jadi setiap anak kita usahakan untuk memiliki rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter, yaitu di situ cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, integritas, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, berkenan dan keadilan. Nah, di situ ada 9. Nah, kemudian selanjutnya adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di mana di dalam keterampilan hidup ini kita dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian ada petunjuk hidup. Ya, di sini ada penanggalan, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, hati, kehormatan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, research proses atau proses penilaian nilai-nilai kebajikan. Nah, di situ ada peduli, keterseraan, kebersihan, komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada para anak didik kita. Nah, selanjutnya adalah dari motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di mana di dalam dari motivasi ini terdapat 3 perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini adalah hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya coba Bapak Ibu perhatikan contoh pernyataan berikut ini. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan contoh tersebut, nah kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ini tadi ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu setuju? Gimana? Tidak. Kenapa?
Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Biasa aja. Iya, kita bisa saja tidak setuju dengan yang dikatakan yang Pak Sena tadi lakukan, ya, di mana hukuman tersebut akan membuat anak justru down dan akan ingat sepakat waktu. Nah, kemudian kira-kira tindakan Pak Sena tersebut itu merupakan sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman, ya, karena tadi membuat anak murid hidupnya. Nah, lebih jelasnya di sini akan saya katakan bahwa yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman ataukah konsekuensi, di mana dalam restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa mencontoh pada kelompok mereka orang karakter yang menjadi karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi yang dimaksud hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini adalah perbedaannya. Artinya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman ini bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan saat guru memberikan suatu hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian hukuman juga bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Yang selanjutnya adalah konsekuensi, di mana dalam konsekuensi ini disiplin pada bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini adalah memonitor murid. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Di sini menekankan bahwa menunjukkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang mengharuskan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut cara ideal, tindakan belajar itu sendiri sudah merupakan suatu penghargaan. Jadi anak mau belajar dari kesalahannya itu sudah termasuk suatu penghargaan. Nah, di sini pernyataan Alvinton tentang pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Juga penghargaan kadang merupakan hukuman. Karena dengan motivasi dari dalam diri dari intuisi. Nah, kemudian pengertian dari restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, di mana di dalam restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mana mereka harus melakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid
Yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu bersifat menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi lebih fokus pada karakter bukan tindakan. Nantinya restitusi juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi ini juga akan menguatkan. Restitusi di sini juga merupakan tawaran, tapi bukan paksaan. Dan restitusi di sini adalah cara yang paling baik. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tadi tentang restitusi. Sekarang kita lanjutkan ke pembentukan keyakinan kelas. Nah, tentunya sebelum Bapak Ibu mulai mengajar, kita terlebih dahulu membuat suatu keyakinan kelas agar anak-anak itu menyadari kalau dia melanggar akan merasa dirinya bersalah. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang memiliki dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi saat kita dari membentuk keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi mengeluarkan pendapatnya lewat surat pendapat. Kemudian selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali setelah tadi siswa-siswa membuat keyakinan kelas sendiri. Kemudian kita membuat meninjau kembali kira-kira keyakinan kelas mana yang bisa digunakan dari waktu ke waktu. Nah, lebih jelasnya di sini ada pendalaman keyakinan kelas. Ada kegiatan tambah seperti, tidak tambah seperti. Kemudian ada kegiatan tugas saya, tugas kamu, atau tugas guru, tugas murid. Ya, di mana di situ ada contoh keyakinan kelas lucu. Di sini ada sifat hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, di situ contohnya. Kemudian hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan datang tepat waktu, tapi tidak tampaknya. Mungkin ada yang sering hadir lambat. Ya, itu contohnya. Sampai di sini, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ada yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, adanya kebebasan hidup. Keempat, kesenangan alfa. Kelima, kekuasaan atau
Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Granger, host dan berkesimpulan. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini yang dikemukakan oleh Dr. Granger 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah di sini contohnya ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, sekolah itu memberi hukuman. Kalau anak tidak disiplin, nah nanti ada hukumannya. Nah, di sini contohnya lagi, kamu selalu saja salah. Nah, padahal anak itu tidak bersalah. Tapi mungkin karena guru itu sudah mencap anak itu salah, dia selalu berkata seperti itu. Kemudian yang kedua, dari 5 posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lentur. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh kata-kata yang keluar dengan lentur akan seperti ini. Jadi yang mana Bapak Ibu guru mendengar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin perbuatan anak tersebut atau apa, jadi seperti itu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi dengan suara yang dipelankan sedikit, tidak keras seperti tadi. Nah, kemudian di sini 5 posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dari untuk memberi murid. Nah, beliau akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau di sini, ayo nak, tidak ada bantuan Bapak selama ini, ya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, nah di sini sebagai pemantau seorang guru yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, tentunya kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi berdasarkan pada peraturan pemantau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau oleh seorang guru sakti yaitu, peraturannya apa ya sehingga kalian berbuat kesalahan. Nah, atau yang kedua, sanksi atau konsekuensi apa ya yang akan kalian lakukan jika kalian berbuat kesalahan. Kemudian sebagai manajer, pada posisi manajer di sini merupakan adalah posisi di mana seorang guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab
di sini selanjutnya ada restitusi, segitiga restitusi. Ada lagi seorang guru, itu yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilitas dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nah, di sini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini bisa kita gunakan cara kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna, atau mungkin juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Di sini kita harus melakukan tindakan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contoh kalimatnya di sini. Nah, kadang kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya, atau kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akhiri, coba Bapak Ibu perhatikan video berikut ini. Ini contoh untuk daripada keyakinan kelas. Sudah masih saya putarkan untuk videonya. Langsung saja saya ambil contoh ya, seperti ini. Nah, kemarin ada 2 contoh. Sini saya ambil contoh yang ini. Makan sama pelajaran ya. Nah, di situ
Demikian tadi Bapak Ibu contoh dari itu tentang keyakinan emas. Kira-kira sampai di sini yang dapat saya sampaikan mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan tentang budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Terima kasih Pak Bimo. Kemudian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan akhirnya dari berbagai percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi sosialisasi budaya positif. Selanjutnya adalah testimoni dari rekan sejawat dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Natalia SPD. Saya merupakan staf pengajar di SDN 5 Kedungrejo. Saya juga merupakan seorang rekan sejawat dari sahabat saya, Ibu Dewi Aisyah, yang merupakan guru kelas 6 di SDN 5 Kedungrejo. Di sini saya akan memberikan pemaparan beberapa poin terkait hal-hal yang sudah beliau lakukan yang merupakan gambaran aksi nyata dalam beliau melakukan tugas beliau dalam proses pembelajaran sehari-hari. Beberapa poin yang saya tangkap adalah yang pertama, beliau merupakan seorang pribadi yang mandiri. Sebagai seorang pengajar, menurut saya beliau merupakan seorang pribadi yang mampu memotivasi dirinya. Jadi beliau mampu memberikan advice positif selain untuk dirinya sendiri, juga untuk lingkungan di sekolah, baik guru-guru yang lain dan lingkungan sekitarnya, untuk melakukan perubahan menuju pembelajaran yang jauh lebih baik dan lebih bermakna. Kemudian di poin yang kedua, beliau merupakan seorang pribadi yang reflektif. Artinya beliau adalah seorang pribadi yang mampu menerima setiap saran dan kritik yang diberikan baik dari teman sejawat, baik dari kepala sekolah dan rekan-rekan yang beliau temui di program CGP. Melalui beberapa saran dan advice tersebut, beliau mampu mengambil sisi positifnya untuk memperbaiki kualitas kinerja beliau dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di poin yang ketiga, beliau seorang yang kolaboratif. Artinya beliau mampu membangun kolaborasi yang apik antara beliau dengan muridnya, beliau dengan orang tua, wali murid, beliau dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan beberapa rekan CGP yang lain yang beliau temui. Dengan beberapa kolaborasi itu, beliau mendapatkan banyak sekali ilmu yang mampu beliau aplikasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian di poin yang keempat adalah beliau seorang pribadi yang inovatif. Artinya sekalipun beliau sudah menjadi PNS, sekalipun beliau sudah mengajar sekian lama di sekolah, beliau masih mampu melakukan beberapa inovasi-inovasi untuk menemukan ide-ide baru, khususnya setelah beliau bergabung dengan CGP. Beliau mampu menghadirkan sebuah inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran terkait penjabaran ide-ide baru, baik dari segi media pembelajaran ataupun dari sistem pembelajaran yang beliau temukan, sehingga hari ini beliau tidak hanya menjadikan proses pembelajaran itu bermakna tetapi juga menyenangkan. Artinya beliau mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mampu mengcover semua peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berkarakter. Artinya beliau sekarang mampu memanfaatkan beberapa media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa media pembelajaran tersebut akhirnya mampu menghadirkan beberapa proyek-proyek yang beliau jabarkan dalam proses pembelajaran, sehingga murid-murid menghasilkan beberapa produk yang saat ini bisa saya saksikan untuk di ruang kelas itu, di tembok-tembok sudah ditempel beberapa hasil proyek yang dikerjakan beliau beserta siswa-siswanya. Kemudian beliau juga seorang pribadi yang mampu menghasilkan ide baru tentang proses pembelajaran, yaitu mengedepankan bahwa sistem pembelajaran hari ini harus sesuai dengan Pancasila. Artinya beliau sekarang bisa menjadi seorang guru yang menjadi sahabat anak. Beliau berusaha sedemikian rupa untuk tidak menghadirkan emosi dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran, melainkan menjadi solusi yang aktif untuk mencari jalan tengah bagaimana membangun karakter siswa yang baik, yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia, khususnya menjadi pelajar Pancasila yang bermartabat. Terima kasih, sekian pesan dan kesan yang dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arafi, siswa kelas 6. Saat Bu Dewi mengajar, saya merasa senang. Bu Dewi guru yang sabar dalam menerapkan visi tentang budaya disiplin. Saat saya disuruh untuk ke depan, saya merasa bangga karena percaya diri, sikap disiplin dan kemampuan